Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, adik-adik kelas 3, pada video ini Bapak akan memandu adik-adik dalam belajar tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Disimak videonya sampai selesai ya. Adik-adik kelas 3, dalam video ini kita akan belajar menjelaskan manfaat hidup rukun dan kerjasama di sekolah, menceritakan contoh penerapan hidup rukun dan kerjasama di sekolah, menemukan informasi dari teks yang dibaca, serta menghitung bilangan dengan cara bersusun. Nah, di materi pertama tentang menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Adik-adik, kamu telah mengetahui berbagai perbedaan yang ada di sekitarmu. Kamu juga telah mengetahui berbagai cara menyikapi perbedaan tersebut, antara lain saling menghormati dan menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga perlu membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Dengan menghargai perbedaan yang ada, persatuan dan kesatuan akan tercapai ya. Nah, berikut manfaat hidup rukun di sekolah. Salah satunya yaitu memiliki banyak teman, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah, serta terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Sedangkan manfaat kerjasama di sekolah yaitu pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Sekarang adik-adik simak cerita yang akan Bapak bacakan, atau adik-adik juga bisa baca dalam hati cerita yang ada pada video ini. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Saat kecil, Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus kerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Sekarang, siapkan alat tulis kalian ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, perintahnya, tuliskan pendapatmu mengenai beberapa hal berikut ini. Nomor 1, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Ada yang tahu adik-adik jawabannya? Nah, kita harus saling menghargai perbedaan karena agar tercipta persatuan dan kesatuan. Nomor 2, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Tentu saja manfaatnya banyak sekali ya adik-adik. Salah satu manfaatnya yaitu memiliki banyak teman, mempererat persahabatan, dan tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Soal nomor 3, mengapa kita perlu bekerja sama? Nah, bekerja sama ini dalam hal yang positif ya, atau dalam hal yang baik ya. Kalian tidak boleh bekerja sama dalam hal-hal yang kurang baik. Nah, contoh manfaat bekerja sama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai. Misalnya, kalian mengerjakan piket bersama-sama teman pasti lebih cepat apabila bersama-sama dengan teman dibanding dengan bekerja sendiri. Selain itu, pekerjaan juga akan lebih terasa ringan karena dikerjakannya bersama-sama ya. Sekarang, apakah kamu dan teman-teman selalu hidup rukun? Tentu ya, kalian dengan teman-temanmu harus hidup dengan rukun ya.
Selain itu, apakah kamu dan teman-teman memiliki kesukaan olahraga? Bapak yakin kamu dan teman-temanmu pasti senang berolahraga ya. Nah, selanjutnya coba Bapak ingin tahu olahraga yang disukai oleh teman-teman adik-adik ya. Pasti adik-adik tahu olahraga kegemaran teman-teman. Misalnya teman-teman Bapak ya, kalau Rudi Putungan sukanya sepak bola, Nugraha bulu tangkis, Siti Aminah suka berenang, Raihan suka sepak bola sama seperti Rudi. Kalau Amin lebih suka bermain bola voli. Adik-adik, olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia loh. Olahraga dapat membuat tubuh menjadi sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Selain olahraga, rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai, memberikan istirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Adik-adik, pada bagian ini kita akan belajar pengurangan tanpa teknik meminjam. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan tanpa teknik meminjam. Nah, sekarang kita akan belajar di pengurangan. Contoh soal di sini ada 5.478 dikurangi 1.256. Kemudian kita buat menjadi atau dengan cara bersusun pendek ya. Nilai tempat jangan lupa ribuan, ratusan, puluhan, satuan harus sejajar. Kita kerjakan dari yang paling kanan terlebih dahulu. 8 kurangi 4 sama dengan 4. 7 kurangi 5 sama dengan 2. 4 kurangi 2 sama dengan 2. 5 kurangi 1 sama dengan 4. Jadi 5.478 dikurangi 1.254 adalah 4.224. Nah, selanjutnya kita kerjakan soal latihan. Soal pertama 2.356 dikurangi 1.243. Kita kerjakan dari yang paling kanan atau dari yang nilainya satuan. 6 kurangi 3 sama dengan 3. 5 kurangi 4 sama dengan 1. 3 kurangi 2 sama dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 1.113. Soal kedua 3.418 dikurangi 3.102. 8 kurangi 2 sama dengan 6. 1 kurangi 0 sama dengan 1. 4 kurangi 1 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, adik-adik, 0 pada bilangan paling kiri ini kita tidak perlu menuliskan, kita bisa menulis bilangan ini menjadi 316 saja. Soal yang ketiga, 9.832 dikurangi 7.810. Adik-adik bisa kerjakan sendiri ya, dan tulis jawabannya di kolom komentar. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Soalnya 4.249 dikurangi 1.926. Kita buat dengan cara bersusun pendek. Kita kurangi dari nilai satuan terlebih dahulu. 9 kurangi 6 sama dengan 3. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 9. Nah, kita tidak dapat mengurangkan 2 dengan 9 ya, karena nilai 2 lebih kecil daripada angka 9. Nah, caranya bagaimana untuk pengurangannya? Kita bisa meminjam dari yang ribuan. Nah, angka 4 dalam ribuan ini kita bisa pinjamkan ke ratusan ya. Kita pinjamkan 1 dari angka 4 ke angka 2. Nilai 1 pada ribuan itu sama dengan 10 pada ratusan. Sehingga 10 ditambah 2 menjadi 12. Sedangkan yang ribuannya karena sudah dipinjamkan 1 menjadi 3 ya. Setelah ini baru kita bisa mengurangkan. 12 kurangi 9 sama dengan 3. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi 4.249 dikurangi 1.926 sama dengan 2.323. Selanjutnya soal latihan. Soal yang pertama 5.176
dikurangi 4.328. 6 dikurangi 8 ini sama ya, tidak bisa. Berarti kita bisa meminjam ke puluhan ya. Satuan ini yang 6 minjam ke puluhan. Minjam ke angka 7 sehingga 6 jadi 16. 7-nya karena dipinjamkan 1 menjadi 6. 16 kurangi 8 sama dengan 8. 6 kurangi 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya 1 dikurangi 3 tidak bisa. Kita meminjam dari 5 sehingga 1 menjadi 11. Kemudian 5 kalau dipinjamkan 1 menjadi 34 ya. 11 kurangi 3 sama dengan 8. 4 kurangi 4 sama dengan 0. Sama seperti tadi ya. 0 tidak perlu kita tulis apabila terdapat pada bagian paling kiri ya. Nah, sehingga kita bisa menulis hanya 848. Soal latihan yang kedua, 6.459 dikurangi 2.783. Soal yang ketiga, 8.324 dikurangi 5.786. Adik-adik bisa kerjakan sendiri ya. Dan jawabannya Bapak ingin tahu, coba dituliskan di kolom komentar ya. Nah, adik-adik, itu dia pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran kelima ya. Nah, terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.